keras, akhlak sering terlupakan. Padahal Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada harta ataupun jabatan, melainkan pada akhlak yang mulia. Allah menegaskan hal ini dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini adalah pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini Allah menegaskan bahwa Nabi memiliki akhlak yang luar biasa yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini merupakan pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena akhlak yang mulia dan sempurna, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa khuluqin azim berarti akhlak yang tinggi, agung, dan sempurna, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Ibnu Katsir juga menukilkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Ia menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim, yang dimana artinya setiap perilaku Nabi adalah cerminan langsung dari ajaran Al-Quran. Beliau selalu bersikap jujur, sabar, rendah hati, dan pemaaf, bahkan terhadap orang yang menyakitinya. Melalui ayat ini, kita diajak untuk meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berkata, bersikap, maupun berbuat kebaikan kepada sesama. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa akhlak yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah SAW mencakup semua sifat terpuji seperti sabar, pemaaf, penyayang, rendah hati, dan dermawan. Beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi selalu dengan kebaikan. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini juga menjadi perintah bagi umat Islam untuk meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. As-Sa'di menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan kesempurnaan pribadi Rasulullah SAW, baik dari sisi batin, budi pekerti, maupun amal perbuatannya. Beliau memiliki kesabaran yang luar biasa, kasih sayang yang luas, dan keadilan yang tinggi. Menurut As-Sa'di, akhlak Nabi adalah kombinasi antara rahmat kasih sayang, hikmah kebijaksanaan, dan adil dalam semua urusan. Menurut Mustafa Al-Marafi, ayat ini menggambarkan kedudukan moral Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh manusia. Beliau adalah guru kehidupan yang mengajarkan umat manusia untuk berperilaku lembut, menghargai orang lain, dan menjauhi sifat sombong. Al-Marafi menegaskan bahwa pendidikan akhlak adalah inti dari risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dari ayat ini kita bisa mengambil banyak nilai pendidikan yang bisa diterapkan dalam kehidupan di sekolah maupun di rumah. Di antaranya, yang pertama, pendidikan Islam bukan hanya soal ilmu pengetahuan saja, tapi juga pembentukan karakter dan pembentukan akhlak. Yang kedua, kita sebagai pelajar perlu meneladani akhlak Nabi dengan bersikap jujur, sopan, dan saling menghormati. Yang ketiga, akhlak mulia adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang damai, saling menghargai, dan penuh kebaikan. Nah, saudara-saudariku semuanya, dari surah Al-Qalam ayat 4 ini, kita belajar bahwa pendidikan sejati tidak hanya mencetak orang pintar saja, tetapi juga berakhlak mulia. Akhlak mulia adalah cerminan iman dan menjadi kunci keberhasilan dalam kehidupan dunia dan akhirat.
meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam setiap langkah kehidupan kita dengan bersikap jujur, sopan, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Sekian motivasi kita hari ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pelajar yang berilmu dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.